Resmi Timnas Indonesia lolos ke Prancis dan tampil di kompetisi top Eropa Toulon Cup 2024 segrup dengan Italia. Gagal ke Olimpiade, AFC kaget dengan performa Garuda Muda asuhan Shin Tae-yong. Drama kartu merah Shin Tae-yong yang bikin heboh, diklaim jadi taktik ciamik oleh pengamat Amrik. Kekuatan Timnas Indonesia U23 diakui pelatih Gini, singgung kemenangan timnya kurang memuaskan karena hal ini. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Jairo Riedewald, didepak oleh klub Liga Inggris. Sebelum kita masuk ke dalam rangkaian berita terbaru terlengkap, alangkah baiknya jika kalian menekan tombol like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Resmi Timnas Indonesia lolos ke Prancis dan tampil di kompetisi top Eropa Toulon Cup 2024 segrup dengan Italia. Meskipun gagal tampil di Olimpiade Paris 2024, Timnas Indonesia akan beraksi di panggung Eropa lainnya, yaitu Toulon Cup 2024, bersama sejumlah tim kuat. Kegagalan Timnas Indonesia dalam memastikan tiket ke Olimpiade Paris 2024 terjadi setelah kalah dari Gini di babak playoff. Pertandingan yang berlangsung di Stade Pierre Pibarot pada Kamis, 9 Mei 24, malam WIB, berakhir dengan kekalahan tipis 0-1 untuk Indonesia. Gol tunggal Gini dicetak oleh Ilais Moriba dari titik penalti pada menit ke-29. Hasil ini membawa Gini lolos ke Olimpiade Paris 2024 dan bergabung di grup A bersama Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Sementara itu, Timnas Indonesia harus menunggu 4 tahun lagi untuk kembali bersaing memperebutkan tiket ke Olimpiade. Namun, ada kabar baik bagi penggemar sepak bola Indonesia. Meski gagal di Olimpiade, skuad Garuda Muda dipastikan akan tampil di Prancis untuk mengikuti Toulon Cup 2024. Berdasarkan pengumuman resmi dari Toulon Cup, Timnas Indonesia telah resmi menjadi peserta Toulon Cup 2024, menggantikan Irak yang mundur dari turnamen. Di Toulon Cup 2024, Timnas Indonesia akan berada di grup B, bersanding dengan tim-tim kuat seperti Ukraina, Italia, Jepang, dan Panama. Toulon Cup, yang merupakan salah satu turnamen usia muda paling bergengsi di Eropa, telah menjadi ajang pembuktian bakat muda sejak tahun 1967. Turnamen ini telah melahirkan banyak talenta sepak bola dunia, termasuk Alan Shearer, Thierry Henry, dan Zinedine Zidane. Timnas Indonesia sendiri telah 3 kali berpartisipasi dalam kompetisi ini. Pada edisi 2017, Egy Maulana Fikri, salah satu pilar skuad Garuda, berhasil meraih penghargaan Joe Reflation Trophy, menandakan kualitas pemain muda Indonesia di kancah internasional. Dengan keikutsertaan di Toulon Cup 2024, Timnas Indonesia berkesempatan untuk menambah pengalaman dan mengasah kemampuan para pemain muda di tengah persaingan sepak bola Eropa yang ketat. Ini merupakan langkah penting dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2024 yang akan berlangsung pada bulan September. Gagal ke Olimpiade, AFC kaget dengan performa Garuda Muda asuhan Shin Tae-yong. Reaksi AFC pasca Timnas Indonesia U23 kena kosama Gini di playoff Olimpiade Paris 2024 yang digelar di Clairefontaine, Prancis, hari Kamis tanggal 9 Mei 2024. Garuda Muda harus rela ngubur mimpinya buat nongol di Olimpiade, setelah kalah tipis 0-1 gara-gara gol penalti yang dibikin Ilais Moriba di menit ke-29. Di game ini, wasit dari Prancis, François Letessier, jadi sorotan karena beberapa kali bikin keputusan yang dirasa merugikan Timnas Indonesia U23. Penalti yang dikasih ke Gini juga sempat bikin pemain dan pelatih Shin Tae-yong ngamuk. Soalnya, pelanggaran yang terjadi itu di luar kotak penalti Garuda Muda. Kejadian puncaknya di menit ke-75, Alfeandra Dewangga dituduh melanggar pemain Gini di kotak penalti. Tapi pas diulang tayangannya, pemain PSIS Semarang ini kelihatan lebih dulu ngebersihin bola. Keputusan wasit ini bikin pemain dan Shin Tae-yong yang biasanya adem ayem jadi naik pitam. Pelatih asal Korea Selatan ini sampai dapat kartu kuning. Tapi karena terus protes, akhirnya François Letessier kasih kartu kuning kedua alias merah ke ST.
Jadilah Indonesia tanpa pelatih di pinggir lapangan buat sisa pertandingan. Sementara itu, tendangan penalti yang dilakukan Al-Ghassime gagal nambah gol buat Gini. Bola tendangannya malah ngegampar tiang gawang kanan Hernando Ari. Nah, soal keoknya Indonesia sebagai wakil Asia, AFC langsung ngedrop artikel berjudul Gini mengakhiri impian Indonesia di Paris 2024. Di artikel yang diunggah di website resminya itu, AFC ngomongin kegagalan timnas Indonesia U23 yang sebelumnya main catch banget di Piala Asia U23. Buat tim yang baru pertama kali ikutan, Garuda Muda emang tampil mantap. Justin Hubner dan skuad bisa ngalahin tim-tim berat macam Australia, Yordania, sampai Korea Selatan. Sayangnya, pas lawan Uzbekistan di semi, Indonesia harus telan pil pahit kekalahan. Pas rebutan tempat ketiga, Indonesia juga kudu ngaku kalah sama Irak. Hasil ini yang bikin Garuda Muda harus hadapi Gini di playoff. Buat Indonesia, ini bener-bener ending yang sedih di perjalanan mereka yang udah sukses ngalahin Korea Selatan buat dapat posisi keempat di Piala Asia AFC U23 Qatar 2024. Jitus Saratanya, bro. Tambahin cerita Garuda Muda yang bikin bangga. Tapi, meski harus pulang dengan tangan hampa, perjalanan Garuda Muda di ajang internasional ini tetap bikin bangga. Dari awal turnamen, skuad asuhan Shin Tae-yong udah nunjukin semangat juang yang gak kenal menyerah. Mereka main dengan hati, ngasih semua yang mereka punya di lapangan. Fans bola Indonesia bisa lihat gimana tiap pemain berjuang keras, ngeluarin skill terbaik mereka, dan kerja sama tim yang solid. Dari grup stage sampai ke playoff, Garuda Muda berhasil nunjukin kalau mereka punya mental juara. Mereka gak cuma sekedar main, tapi mereka main untuk menang. Setiap pertandingan, mereka buktiin kalau sepak bola Indonesia itu berkembang dan siap ngadepin tantangan di level yang lebih tinggi. Kita juga gak bisa lupa gimana para pemain muda ini berhasil bikin kejutan. Justin Hubner, yang jadi kapten tim, berhasil ngasih inspirasi buat rekan-rekannya. Dia main dengan kepala dingin dan hati yang panas. Dia nunjukin kalau dia layak jadi pemimpin di lapangan. Terus ada juga Egy Maulana Fikri yang dengan dribble dan kecepatannya, berhasil bikin lawan-lawannya kerepotan. Egy emang udah dikenal sebagai pemain yang punya skill individu yang mumpuni, dan di turnamen ini dia buktiin kalau dia bisa jadi game changer. Kita juga gak bisa ngelupain kiper muda berbakat, Hernando Ari Sutaryadi. Dengan refleksnya yang cepat dan keberanian menghadapi penyerang lawan, dia berhasil bikin beberapa penyelamatan kunci yang bikin pertandingan tetap sengit. Jadi, meski Garuda Muda gak berhasil lolos ke Olimpiade, mereka udah nunjukin kalau sepak bola Indonesia itu punya masa depan yang cerah. Mereka udah bikin sejarah, dan ini cuma awal dari perjalanan mereka. Kita semua yakin, dengan semangat dan talenta yang mereka punya, suatu hari nanti mereka bakal bikin bangga Indonesia di panggung yang lebih besar lagi. Drama kartu merah Shin Tae-yong yang bikin heboh, diklaim jadi taktik ciamik oleh pengamat Amrik. Cerita seru dari lapangan hijau. Si Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, baru aja bikin ulah yang bikin semua mata tertuju padanya. Pas lagi adu skill di playoff Olimpiade Paris 2022, Indonesia lawan Gini, si Shin kena kartu merah. Tapi, bukannya dimarahin, malah dapat tepuk tangan dari seorang analis dari negeri Paman Sam. Jadi gini, pas pertandingan hari Kamis, 9 Mei 24, kemarin, timnas kita harus rela ngasih kemenangan tipis 0-1 ke Gini. Di Stade Pierre Pibarot, Ilais Moriba dari Gini berhasil nyetak gol lewat penalti di menit ke-29. Hasilnya, Gini langsung dapat tiket ke Olimpiade Paris 2024 dan masuk grup A bareng Prancis, Amrik, sama Selandia Baru. Sementara itu, timnas Indonesia harus sabar nunggu 4 tahun lagi buat dapat kesempatan emas ke Olimpiade. Tapi, yang jadi sorotan bukan cuma hasil pertandingannya, tapi juga drama kartu merah yang dialami Shin Tae-yong.
Pelatih asal Korea Selatan ini protes keras, sampai dapat 2 kartu kuning, langsung gara-gara nggak setuju sama keputusan wasit yang kasih penalti kedua ke Gini. Yang bikin kepo, meski Shin Tae-yong harus cabut dari lapangan, aksinya itu malah dianggap taktik jenius sama pengamat bola dari Amrik, si Ben Griffiths. Menurut dia, Shin Tae-yong berani banget dan untungnya, aksinya itu malah bantu timnas Indonesia dapat waktu tambahan buat ngejar skor. Drama 7 menit tambahan waktu yang Shin Tae-yong bikin, ternyata sukses besar, kata Ben Griffiths. Nah, setelah kejadian di playoff Olimpiade Paris 2024, Shin Tae-yong punya PR baru nih. Dia harus siap-siap bawa timnas Indonesia senior buat main di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terus, tim Garuda juga bakal tampil di Piala AFF 2024 yang bakal digelar akhir tahun ini. Kita tunggu aja, bakal ada drama apa lagi dari Shin Tae-yong dan skuad Garuda Muda. Kekuatan timnas Indonesia U23 diakui pelatih Gini, singgung kemenangan timnya kurang memuaskan karena hal ini. Dalam pertarungan sengit di playoff Olimpiade 2024 yang berlangsung di Stade Pierre Pibarot, Clairefontaine-en-Yvelines, Paris, timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Gini dengan skor tipis 0-1. Laga ini menandai akhir dari perjalanan Garuda Muda untuk menggapai mimpi di Olimpiade Paris. Kekalahan ini dipastikan setelah gawang Indonesia dibobol oleh penalti Ilais Moriba di babak pertama. Pelatih timnas Gini, Kaba Diawara, yang penuh ambisi, mengakui bahwa timnya masih memiliki ruang untuk peningkatan meski berhasil lolos ke putaran final Olimpiade 2024. Gini, yang memiliki sejarah panjang absen dari panggung sepak bola Olimpiade, melihat Indonesia sebagai lawan yang tangguh. Kaba, dengan pengalaman luasnya sebagai mantan pemain Arsenal dan Paris Saint-Germain, mengapresiasi kualitas permainan timnas Indonesia. Tim ini terstruktur dengan disiplin yang luar biasa. Mereka menunjukkan semangat juang yang tinggi dan ketangguhan yang menjadi ciri khas tim Asia, ungkap Kaba Diawara. Kami diuji oleh ketangguhan mereka, dan itu membuat pertandingan ini jauh dari kata mudah, tambahnya. Meskipun Gini mendominasi babak pertama dan memiliki peluang yang lebih banyak, mereka hanya mampu mencetak 1 gol melalui penalti kontroversial yang dieksekusi oleh Ilais Moriba pada menit ke-29. Kaba Diawara mengungkapkan rasa tidak puasnya terhadap efisiensi timnya dalam memanfaatkan waktu dan peluang. Kami harus bisa lebih klinis dalam menyelesaikan peluang. Seharusnya kami bisa unggul lebih jauh di babak pertama, ujarnya. Namun, ia tetap merasa bangga karena Gini berhasil lolos dan menciptakan sejarah dengan generasi pemain saat ini. Drama tak terhindarkan dalam pertandingan ini, terutama saat Witan Sulaiman dan Isyaga terlibat benturan kepala yang mengakibatkan Witan harus mendapatkan 5 jahitan. Keputusan wasit yang memberikan 2 penalti kepada Gini juga memicu kontroversi, terutama setelah Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, mendapatkan kartu merah karena protes kerasnya. Perjuangan timnas Indonesia U23 di panggung internasional. Pertandingan melawan Gini bukan hanya sekedar pertarungan di lapangan hijau, tetapi juga pertarungan gengsi dan harapan. Timnas Indonesia U23, yang dihuni oleh para pemain muda berbakat, telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan strategi yang matang dan kerja keras yang tak kenal lelah, mereka telah berhasil menarik perhatian dunia internasional. Kekalahan ini mungkin terasa pahit, namun perjalanan timnas Indonesia U23 telah menginspirasi banyak pihak. Mereka telah membuktikan bahwa dengan dedikasi dan kerja keras, mimpi besar bisa diwujudkan. Meskipun belum berhasil kali ini, semangat dan determinasi yang ditunjukkan oleh para pemain muda ini menjanjikan masa depan yang cerah bagi sepak bola Indonesia. Harapan untuk masa depan. Kegagalan di Olimpiade Paris 2024 bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari perjalanan baru bagi timnas Indonesia U23 untuk terus berkembang dan berprestasi di kancah internasional. Dengan dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa,
termasuk pemerintah, asosiasi sepak bola, dan tentunya para supporter, harapan untuk tampil di Olimpiade berikutnya tetap menyala. Kita semua berharap bahwa pengalaman berharga ini akan menjadi pelajaran yang berharga bagi Timnas Indonesia U23. Dengan semangat yang tak pernah padam, kita yakin mereka akan kembali lebih kuat dan siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Jairo Riedewald, didepak oleh klub Liga Inggris. Jairo Riedewald, yang sempat menjadi calon pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia, telah resmi meninggalkan Crystal Palace setelah berakhirnya musim 2023-2024. Kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni 2024 tidak diperpanjang, menandai akhir dari perjalanannya bersama klub yang telah memulainya sejak Juli 2017 setelah didatangkan dari Ajax Amsterdam. Selama masa baktinya di klub yang dijuluki The Eagles, Riedewald, yang kini berusia 27 tahun, telah tampil dalam 95 pertandingan dan berhasil mencetak 3 gol. Crystal Palace juga mengumumkan bahwa mereka tidak akan memperpanjang kontrak James Tomkins untuk musim mendatang. Steve Paris, pemilik Crystal Palace, menyatakan, James dan Jairo telah menunjukkan dedikasi dan profesionalisme yang luar biasa selama mereka bersama kami. Mereka bukan hanya pemain kunci dalam skuad kami saat ini, tetapi juga telah menjadi panutan bagi para pemain muda kami. Kami sangat berterima kasih atas semua kontribusi mereka, baik di dalam maupun di luar lapangan. Secara pribadi, saya ingin mengucapkan selamat kepada mereka dan mendoakan yang terbaik untuk masa depan karir mereka, tambah Paris. Musim ini, Riedewald mengalami kesulitan untuk mendapatkan waktu bermain di Crystal Palace, dengan hanya 11 penampilan tanpa gol atau assist. Namun, keterkaitannya dengan Indonesia tetap menjadi topik yang menarik. Riedewald, yang memiliki keturunan Indonesia, pernah berbagi tentang latar belakang keluarganya. Nenek saya orang Indonesia, ibu saya separuh Indonesia, dan saya seperempat Indonesia, ungkap Riedewald dalam sebuah wawancara dengan channel YouTube Ajax Amsterdam pada tahun 2014. Dia juga menyatakan bahwa dia sering mendengar tentang Indonesia dan menikmati masakan Indonesia dari keluarga neneknya. Keputusan Crystal Palace untuk tidak memperpanjang kontrak Riedewald mungkin mengejutkan bagi beberapa penggemar, terutama mengingat potensi yang ia miliki untuk mewakili Indonesia di kancah internasional. Namun, ini mungkin juga membuka pintu bagi Riedewald untuk mencari peluang baru dan mungkin membela timnas Indonesia di masa depan.